Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan video lanjutan tentang materi senyawa turunan alkana. Pada video ini akan saya bahas materi aldehid, keton, asam karboksilat, ester, dan haloalkana. Aldehid atau dikenal dengan nama alkana mempunyai gugus fungsi COH. Sebagai contoh, misalkan mempunyai C1, maka diberi nama alkana sehingga C1 namanya metanal atau nama trivialnya adalah formaldehid. Larutan formaldehid yang sehari-hari disebut dengan formalin. Berikutnya, jika C-nya 2, maka namanya adalah etanol. Jadi gugus fungsi karena mengandung atom C, maka selalu nomor 1. Maka dalam penulisan nama tidak perlu dituliskan nomor untuk gugus fungsi tersebut. Jika C-nya 3, namanya propanal. Kemudian jika C-nya 5 tetapi rantai utamanya hanya 4, maka cabang dihitung mulai gugus fungsi sehingga namanya adalah 3-metil butan. Kemudian perhatikan atom-atom penyusunnya. Jika C-nya 1, maka hanya 2, O-nya 1. Kemudian kedua, jika C-nya itu 2, hanya ada 4, O-nya 1. Jika C-nya 3, hanya ada 6, O-nya 1. Kemudian contoh yang keempat, C-nya ada 5, hanya ada 10, O-nya 1. Jadi dapat disimpulkan rumus umum dari aldehid atau alkana adalah H2NO. Jadi ini rumus umum dari aldehid atau alkana. Kemudian perhatikan kelompok kedua, yaitu keton dan alkana. Perbedaannya, kalau tadi alkana dalam gugus fungsi mengikat atom H, kalau keton atau alkana tidak mengikat H tetapi mengikat alkil. Jadi H diganti dengan alkil. Oleh karena itu, gugus fungsi dari keton adalah CO. Perhatikan contohnya. Jadi untuk keton minimal memiliki 3 atom C. Memiliki 3, maka namanya adalah alkanol. 3 namanya propanol. Atau sehari-hari contohnya adalah asetat, yaitu fungsinya sebagai pelarut atau pelarut cat putih. Kemudian contoh berikutnya, rantai yang lebih panjang ada C sebanyak 5, maka perlu diberikan nomor supaya gugus fungsi ini nomornya kecil. Maka nomor diberi dari sebelah kiri sehingga namanya adalah 2. Karena C-nya 5 berarti penta, maka namanya 2-pentan. Kemudian kita hitung jumlah atom-atom penyusunnya. C-nya 3. Jadi C-nya 3, ternyata hanya 6.
Maka dapat disimpulkan rumus umum dari keton atau alkanon adalah CN H2NO. Sehingga perhatikan, ternyata rumus umum dari aldehid dan keton yaitu sama, CN H2NO. Ini rumus umumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa aldehid dan keton berisomer fungsi. Artinya memiliki rumus kimia sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan isomer dari C5H10O. Ini adalah rumus umum dari aldehid maupun keton. Maka kita tulis isomer sebagai aldehid terlebih dahulu. Jadi langkah membuat isomer, tentukan rantai utama, gugus fungsi ada di nomor 1 untuk aldehid, C-nya 5, namanya pentana. Kemudian rantai utama dipotong 1 sehingga mempunyai cabang 1. Cabang letakkan di nomor 2, maka namanya 2-metil butana. Kemudian yang ketiga, rantai utama tetap 4, tapi cabang digeser, ditaruh di nomor 3, namanya 3-metil butana. Berikutnya, rantai utama dipotong 1 sehingga rantai utama hanya ada 3C, cabang otomatis letakkan di tengah, di nomor 2. Maka sebagai aldehid memiliki 4 isomer. Kemudian sebagai keton, rantai lurus, gugus fungsi letakkan di nomor 2 sehingga namanya 2-pentana. Berikutnya diletakkan di nomor 3 sehingga namanya 3-pentana. Kemudian rantai utama dipotong 1, tinggal 4 itu butanon. Butanon itu selalu di nomor 2. Jadi tidak perlu ditulis 2 butanon, cukup butanon karena ini mesti nomor 2 karena nomornya harus kecil. Sehingga namanya 3-metil butanon. Maka isomer C5H10O sebagai keton ada 3. Jadi jumlah isomer dari C5H10O jawabannya adalah 4 ditambah 3, yaitu ada 7 isomer. Berikut perbedaan antara aldehid dan keton. Yang pertama, aldehid dapat bereaksi dengan reaksi Fehling. Jadi aldehid dapat bereaksi dengan reaksi Fehling menghasilkan endapan CU2O berwarna merah kaca. Sedangkan keton tidak bereaksi. Kemudian perbedaan kedua, aldehid bereaksi dengan reaksi Tollens, yaitu Ag2O, akan menghasilkan cermin perak. Sedangkan untuk keton tidak bereaksi dengan reaksi Tollens. Kemudian aldehid dapat dibuat dari sintesis alkohol primer. Jadi alkohol primer, ini alkohol primer karena OH di atom Z primer. Jika dioksidasi maka akan melepaskan H2O. Setelah dioksidasi menghasilkan aldehid. Jadi oksidasi alkohol primer menghasilkan aldehid. Sedangkan untuk keton dapat dibuat dari alkohol sekunder. Jadi jika dioksidasi
kemudian melepaskan H2O, akan terbentuk ketan. Materi berikutnya yaitu asam karboksilat RCOOH dengan gugus fungsi COOH. Contoh pertama, karena jumlah C1 sehingga namanya asam C1 meta, asam metanoat, atau karena banyak terdapat pada semut merah atau formica sehingga nama lainnya adalah asam semut atau asam formiat. Kemudian C-nya 2, CH3, COOH, asam cuka atau asam asetat atau asam etanoat. Berikutnya, rantai utama C-nya ada 4, mempunyai cabang metil di nomor 2. Jadi gugus fungsi nomornya baru 1 sehingga namanya asam 2-metil butanoat. Coba kalian perhatikan jumlah atom penyusunnya. C-nya 1, H-nya ada 2, O-nya ada 2. Contoh yang kedua, C-nya 2, H-nya ada 4, O-nya ada 2. Contoh ketiga, C-nya ada 5, H-nya ada 10, O-nya ada 2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rumus umum dari asam karboksilat atau asam alkanoat adalah CN H2N O2. Ini rumus umum dari asam karboksilat. Kemudian perhatikan kelompok berikutnya, yaitu ester atau alkil alkanoat. Perhatikan dari rumus strukturnya. RCOOH tadi untuk asam, RCOO R aksen. Jadi bedanya ada pada H atau H diganti dengan R aksen atau alkil. Contoh pertama, maka pemberian nama dari alkilnya dulu, alkil yang terikat di O, kemudian ini sebagai alkanoat. Dari belakang metil, C-nya 2, alkanoatnya C-nya 2, maka namanya metil etanoat. Contoh yang kedua, dengan cara yang sama, dicari dulu alkilnya. Ini adalah etil, C-nya 2, kemudian alkanoat 1, 2, 3, propanoat, sehingga namanya etil propanoat. Kemudian perhatikan jumlah atom penyusunnya. Misalkan ini C-nya ada 3. Jika C-nya 3, H-nya ada 6, O-nya ada 2. Kemudian contoh kedua, C-nya ada 5, H-nya ada 10, O-nya ada 2. Jadi dari dua contoh ini dapat disimpulkan bahwa rumus umum dari alkil alkanoat atau ester adalah Cn H2N O-nya 2. Jadi ternyata antara asam karboksilat dan ester memiliki rumus umum yang sama, tetapi
beda gugus fungsinya. Maka asam karboksilat dan ester berisomer fungsi. Ya, jadi ini saya tuliskan lagi, rumus umumnya adalah CnH2nO2. Rumus umum untuk asam karboksilat maupun ester. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan isomer dari C4H8O2. Ini adalah rumus umum asam karboksilat maupun ester. Sehingga untuk mencari isomer, kita cari satu persatu. Yang pertama, sebagai asam karboksilat dengan gugus fungsi COOH buat rantai utama. Jadi C-nya 4, rantai utama ada 4, sehingga namanya asam butanoat. Kemudian dipotong 1, letakkan cabang di nomor 2, sehingga namanya asam 2-metilpropanoat. Ternyata ini nggak bisa lagi dipotong, cabangnya juga nggak bisa dipindah lagi. Jadi sebagai isomer asam karboksilat sudah habis. Ternyata hanya ada 2. Kemudian sebagai ester, C-nya 4 dengan gugus fungsi COO. Maka 3 kita tempatkan sebagai alkil. Jadi ini ada 3. Maka namanya propil. Ini ada 1 sebagai alkanoat, propil metanoat. Kemudian yang kedua, propil tadi dibuat bercabang. Ya. Isopropil. Kemudian C-nya 1, metanoat. Berikutnya isomer yang ketiga. Jadi sebagai alkil ada 2 C, namanya etil. Kemudian sebagai alkanoat ada 2, etil etanoat. Kemudian yang keempat, sebagai alkil hanya ada 1, sebagai alkanoat ada 3, maka namanya metil propanoat. Jadi isomer C4H8O2 sebagai ester ada 4, maka jumlah isomer dari C4H8O2 semuanya ada 6. Materi terakhir dalam video kali ini adalah haloalkana atau alkil haliden, yaitu RH. Perhatikan contoh berikut. Jadi ini ada rantai atom C sebanyak 3 mengikat Cl. Maka pemberian nama adalah kloropropanat atau alkil halida jadi propil klorida. Kemudian contoh kedua, ternyata di sini ada halida F dan Cl, maka prioritas sesuai kereaktifan, yaitu palet reaktif F, Cl, Br, kemudian I. Jadi prioritas pertama di contoh kedua adalah F, maka penomoran dari sebelah kanan, ini 1, ini 2. Tetapi dalam penulisan nama urut abjad, jadi kalau ada F, ada Cl, penulisan pertama dari kloro. Jadi kloro bukan dilihat dari K, tetapi dari C. Maka namanya 2 kloro, 1 fluoroetana. Contoh ketiga
adalah C. Kemudian urut ke reaktifan, maka dari F nomornya dari kiri 1 kemudian 2. Tetapi penulisan nama urut abjad. Jadi dari bromo 2 bromo 2 kloro, F-nya ada 3. Sebutkan nomornya 111 trifluoroetana atau yang dikenal dengan nama halotan yang digunakan sebagai obat bius atau anestetik. Demikian video pembelajaran materi senyawa turunan alkana bagian kedua. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf jika ada salah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.